Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Harapan dan doa saya bagi para sahabat yang sedang menyimak video ini, semoga diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan badan oleh Allah, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada banyak kisah Nabi yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Namun tak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang yang berdosa. Salah satunya adalah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah ciri-ciri orang fasik tersebut? Mengapa Allah mencintainya? Bagaimana ia mengakui dosa-dosanya? Sahabat yang dirahmati Allah, siapakah orang fasik itu? Fasik digunakan untuk menyebut orang-orang yang menolak dan menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik seluruhnya maupun sebahagian. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharif Al-Quran disebutkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun dosa kepada sesama manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Hajj ayat 19. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang fasik? Memang orang fasik adalah orang yang berdosa. Namun ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ufuriyah terdapat kisah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat meninggal, jenazahnya dibuang oleh warga. Tak ada yang mau mengurus jenazahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mengapa belum memandikannya, belum mengafaninya, dan belum menguburkannya? Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, salatilah, dan kuburkanlah." Nabi Musa alaihissalam lalu mendatangi tempat itu. Beliau juga menanyakan kepada orang-orang di mana jasad itu. Tak lupa beliau juga bertanya tentang alasan mereka tak memandikan dan menguburkan jenazah itu. Orang-orang tersebut memberitahu bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang fasik. Nabi Musa alaihissalam pun melihat jenazah orang itu terbuang di tempat sampah. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Engkau menyuruhku menguburkan dan menyolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Allah subhanahu wa ta'ala lalu menjawab, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan dan kebaikannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal. Yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah maha penyayang dari semua penyayang." Sahabat yang dirahmati Allah, seperti apa pengakuan dosa orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Musa alaihissalam pun menanyakan 3 hal yang membuat orang itu diampuni.
Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberitahu kepada utusannya. Pertama, saat kematian mendekati, ia mengakui telah banyak melakukan kemaksiatan. Namun di dalam lubuk hatinya ia sebenarnya membenci kemaksiatan yang ia lakukan. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa alasan. Apa itu? Yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. 3 hal itulah yang menjadikan laki-laki itu menjadi orang fasik. Ia pun lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu pun melanjutkan dan mengakui bahwa ia sudah banyak melakukan maksiat. Kedua, ia suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ia lebih suka duduk bersama orang-orang soleh daripada bersama orang fasik. Alasan yang ketiga, orang tersebut juga mengakui bahwa ia lebih menyukai orang soleh daripada orang fasik. Seandainya ada 2 orang yang memerlukan bantuannya, ia akan mendahulukan kebutuhan orang soleh daripada orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa lelaki itu dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam perkara orang fasik itu. Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan karena sesungguhnya aku maha pemurah lagi maha penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang menyolati jenazahnya dan menghindari pemakamannya. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang fasik itu meminta ampun dengan cara yang berbeda. Wahai Tuhanku, andai kata engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata engkau mengazabku sebab dosaku, maka setan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah orang fasik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang pada saat itu tidak ada yang mau mengurus jenazah orang fasik tersebut. Hal ini karena ia adalah orang yang suka bermaksiat. Namun di akhir hayatnya, ia mengakui dosa-dosanya dan meminta ampun. Oleh sebab itu, ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengurus jenazah orang itu. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas bagi hambanya yang bertaubat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran Surah An-Najmu ayat 32. Demikianlah kisah orang-orang fasik yang diampuni Allah di akhir hayatnya, hanya dengan melakukan 3 hal. Ampunan dari Allah begitu luas untuknya. Maka bagi para sahabat yang telah melakukan kemaksiatan atau termasuk orang fasik, maka segeralah bertaubat, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.